Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Rifki. Kali ini kita akan belajar kimia kelas 10 semester 1 di pertemuan pertama tentang sejarah teori atom. Kali yang kita bahas adalah memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Prolognya adalah ini kita perlu sadar bahwa semua yang ada di sekeliling kita ini tersusun dari atom. Mulai dari kita bagian suka masak, ini kita menghirup aroma makanan, adanya debu yang berterbangan di antara cahaya, dan adanya batu-batu endapan di sungai atau kali. Ini semua merupakan bukti kalau adanya zat kimia. Dan juga beberapa benda-benda yang ada di gambar ini yang hampir kita temui setiap hari, ini semua berasal dari kimia, dimana kimia ini tersusun dari atom. Makanya belajar kimia ini sangat penting bagi kita karena kita hampir selalu membutuhkannya di setiap hari. Pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali menemukan atom? Lanjut, kita mulai. Dahulu, sebelum waktu sekarang ini, di pertengahan abad ke-8, muncul para ilmuwan yang sudah mulai melakukan eksperimen kimia, khususnya di daerah timur tengah sana, seperti Ar-Razi, Jabir ibn Hayyan, Ibn Sina, dan Al-Kindi. Mereka semua telah berhasil menemukan banyak penemuan yang sangat hebat, sehingga mereka semua dijuluki sebagai, khususnya adalah kepada Jabir ibn Hayyan, dijuluki sebagai bapak kimia modern karena begitu banyak penemuan-penemuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kalau kalian buka hampir di semua buku-buku e-book chemistry yang khusus membahas tentang kimia atau sejarah kimia, maka pertama kali justru bukan John Dalton atau Democritus, tapi diawali oleh ilmuwan yang berasal dari Timur Tengah, seperti itu. Dan mereka menamai Jabir ibn Hayyan itu sebagai Geber, Razi sebagai Razis, Ibnu Sina sebagai Avicenna, dan Al-Kindi ini sebagai Kindi juga. Cuma di sini tidak disebutkan. Apa yang mereka hasilkan yaitu suatu teknik pemisahan, filtrasi, kristalisasi, dan distilasi. Karena memang dahulu mereka bertransaksinya menggunakan emas, makanya sampai-sampai berhasil menemukan senyawa asam klorida, sulfat, dan asam nitrat yang kalau mereka ini udah sampai berhasil menemukan penemuan di mana saat dia mencampurkan asam nitrat dan asam klorida, larutan tersebut mampu melarutkan emas yang sekarang kita kenal sebagai larutan aqua regia. Nah, disinilah makanya mulai banyak eksperimen penemuan yang bermanfaat di eranya itu. Nah, baru setelah itu ya Democritus lah, ya, yang bahasanya ada filsafat itu kan biasanya memikirkan sesuatu yang jarang orang pikirkan ya. Ya, makanya tuh dia tuh mulai dari sini nih, dari membelah kertas menjadi dua. Lalu dibelah dua lagi sama dia, ya. Lalu dibelah dua lagi sama dia, kayak nggak ada kerjaan kan. Lalu dibelah dua lagi sama dia. Nah, cuma kalau kita kan mikirnya biasa aja gitu. Nah, dia mikir tuh, ini kalau dibelah terus, kira-kira kertas ini bisa nggak sih gitu. Hingga akhirnya dia menemukan kesimpulan, nah ini kertas pasti nggak bakal bisa dibelah di akhirnya. Nah, disitulah ada suatu partikel paling sederhana. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, ya partikel yang nggak bisa dibelah lagi, itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai atomos. Nah, makanya kan namanya atom gitu, karena dari sini kayak gitu ya, meskipun dia nggak melakukan penelitian gitu, cuman karena dia mikir lalu dia ngasih istilah namanya atom. Karena memang banyak sih istilah dulu tuh memang dari bahasa Yunani. Disinilah mulai melakukan suatu eksperimen
yaitu dari seorang ahli bernama teori atom Dalton. Ini ada 3 teorinya, tapi intinya itu seperti ini. Teori pertama yaitu menyatakan kalau atom yang berasal dari unsur yang sama, 2 atom yang berasal dari unsur yang sama, itu tuh sifatnya sama, ya masanya sama, dan ukurannya juga sama gitu. Tapi kalau misalkan atomnya itu berbeda, X dan Y, maka sifatnya beda, masanya beda, ukurannya beda. Itu sifat pertama. Sifat kedua itu lebih ke arah kalau digabungkan gimana gitu. Contoh misalkan kalau kita menggabungkan antara unsur X dengan unsur X, atau gini, misalkan unsur H2, H dengan H, kan menjadinya H2. Nah, kalau dia sejenis, sebutannya adalah sebagai unsur. Kalau H ditambah O misalnya menjadi H2O, ini disebut sebagai senyawa. Bedanya apa? Bedanya kalau ini unsurnya sama, yang digabungkan ini unsur yang berbeda. Itu intinya di nomor 2. Di nomor 3, ya beliau mengatakan bahwa kalau suatu unsur X misalkan ditambah Y bereaksi, yaitu nggak jauh-jauh dari proses palingan cuma pemisahan, penggabungan, penyusunan. Itu nggak ada yang namanya menciptakan atau memusnahkan atom tersebut. Jadi cuma ada membentuk kembali gitu, entah itu memisahkan aja atau menggabungkan atau menyusun ulang, seperti itu. Nah, akhirnya beliau lalu memberikan satu model atom, di mana model atom ini direpresentasikan sebagai sebuah atom yang dimisalkan seperti bola pejal. Makanya lanjut, J. Thomson penasaran nih, pasti ini ada partikel bermuatan, entah itu positif atau negatif, pasti ada kedua-duanya. Nah, makanya dia melakukan percobaan. Perhatikan percobaan di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, menembakkan sinar katoda ke suatu lempeng dan akan diberi pengaruh dengan medan listrik dan medan magnet. Saat tidak diberikan pengaruh, sinar itu lurus menembak ke arah titik B. Ini tidak ada pengaruhnya. Dan saat diberikan pengaruh medan listrik tanpa medan magnet, berarti hanya medan listrik aja, sinar itu berbelok ke arah C. Pada saat diberikan medan magnet saja, dia berbelok ke arah A. Apa yang bisa disimpulkan? Pertama adalah suatu partikel yang dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet dan listrik, maka partikel tersebut pastilah partikel yang bermuatan. Kedua, kita ingin tahu apakah muatan negatif atau positif. Nah, bisa dilihat dari saat treatment dengan muatan negatif. Ternyata sinar tersebut berbelok ke arah C, yang berarti sinar tersebut menjauhi muatan negatif. Nah, apapun yang menjauhi muatan negatif, berarti partikel tersebut adalah partikel yang negatif. Nah, partikel yang memiliki suatu muatan negatif inilah yang disebut sebagai elektron. Nah, dari sinilah berasal elektron. Nah, karena itulah telah menemukan elektron, Thomson memberikan model atomnya, di mana elektron berada di sekeliling atom dan atomnya sendiri bermuatan positif. Oke, bentuknya ini seperti roti kismis, makanya disebut sebagai model atom roti kismis. Nah, apa yang bisa kita lihat dari teori ini berarti pertama, atom memiliki partikel muatan negatif dari sekeliling atom. Karena muatan positif dan negatif itu sama, bercampur, maka dia netral. Nah, ini atomnya atom netral. Dan dia bentuknya seperti roti kismis. Kelemahannya berarti dia belum bisa menemukan muatan positif. Nah, selanjutnya yang bisa menemukan itu adalah
seorang ahli berikutnya bernama Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan cahaya alfa, sinar alfa ke lempeng emas nih, di lempeng emas. Kalau dilihat ini sinar alfanya, ini lempeng emasnya. Ya, kan emas itu bentuknya atom. Atom-atom itu bentuknya bulat. Gitu. Saat dilihat, ternyata hampir umumnya sinar tersebut diteruskan nembus ke sini. Dan sebagian ada yang dibelok ke atas, Dari segitu banyak yang diteruskan dan dibelokkan, ternyata ada sedikit, ada satu, ibarat itu dari 1000 ada satu yang dipantulkan kembali. Ini perbedaan antara ilmuwan dengan orang biasa. Mungkin kalau kita orang biasa, ketika melihat hal satu tersebut dan berbeda dari yang kebanyakan, kita anggap itu seperti biasa. Namun seorang ilmuwan memandang itu berbeda. Pasti ada sesuatu dari mengapa itu dipantulkan. Karena itu, Rutherford memberikan model atomnya sendiri, di mana inti atom berada di tengah-tengah dan atom merupakan ruang hampa. Karena sinar alfa ini bermuatan positif dan cahaya sinar alfa itu dipantulkan kembali, maka dapat disimpulkan bahwa atom memiliki muatan positif juga. Karena tadi sinar alfa bermuatan positif dan tadi sinar tersebut dipantulkan. Berarti atom tersebut memiliki partikel muatan positif yang disebut sebagai proton. Hanya karena hampir sebagian besar itu diteruskan atau dibelokkan, berarti kesimpulannya atom itu merupakan ruang yang hampa, ruang kosong, dan letaknya proton ada di tengah-tengah atau di inti atom. Sehingga dapat disimpulkan dari percobaan ini, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bergerak mengelilinginya. Nah, lintasan elektron bergerak mengelilingi inti atom ini disebut sebagai orbit. Semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom itu bermuatan positif di tengah-tengah. Dan jumlah proton dengan elektron itu sama, sehingga atom ini bermuatan netral. Kelemahannya yaitu ilmuwan fisika tidak setuju ketika elektron itu bergerak pasti akan melepaskan energi, sejumlah energi, dan pasti suatu saat energi tersebut habis dan akan terserap ke dalam inti atom yang menyebabkan atom itu akan meledak. Padahal atom tidak seperti itu. Dan di sini kelemahan dari teori atom Rutherford. Maka selanjutnya seorang ahli yang bernama Niels Bohr menyempurnakan percobaan dari Rutherford. Niels Bohr menemukan bahwa elektron itu bergerak dalam lintasan tertentu dan dalam keadaan tetap, tidak naik, tidak turun, dia tetap. Makanya tidak akan masuk ke dalam inti atom, yang disebut sebagai keadaan stasioner. Elektron bergerak dalam lintasan elektron yang disebut sebagai orbit, seperti kayak kereta yang berjalan sesuai dengan relnya. Walaupun kereta itu ada dua, tapi kalau berjalan sesuai dengan rel dan berlawanan arah, maka tidak akan tertabrak. Begitu juga dengan elektron itu akan terus berjalan pada orbitnya, maka tidak akan berpindah-pindah. Nah, kalau elektron tersebut mendapatkan energi, coba kita lihat di gambar sini. Ini dia berputar, ya. Nah, ini melepas energi. Energi yang dimaksud itu adalah paket energi, nanti disebut sebagai foton. Kalau dia melepas energi, maka dia akan turun ke kulit yang lebih rendah. Kalau dia menerima, akan naik ke kulit yang lebih tinggi. Makin dia ke bawah mendekati inti, kulit itu makin tingkat energinya rendah. Ya, tingkat energi rendah. Makin ke atas, dia makin tinggi. Makanya teori atom Bohr ini juga menyimpulkan bahwa atom itu modelnya adalah tengah-tengahnya inti atom yang terdiri dari proton, lalu dikelilingi oleh elektron yang melintas sesuai dengan orbitnya. Mungkin kita warnanya bedakan. Nah, di sini adalah orbit-orbitnya, orbit 1. Nah, orbit ini disebut sebagai kulit. Kulit yang paling pertama sebutnya adalah K, kulit kedua L, kulit ketiga M, N, dan seterusnya. Semakin dia kulitnya semakin banyak, maka tingkat energi semakin tinggi. Ini tingkat energi rendah. Ini semakin kesini semakin tinggi. Makanya kalau dia ingin pindah dari
kulit satu ke kulit kedua, dia perlu menyerap energi. Begitu juga dia saat kulit dua pindah ke kulit satu, dia harus melepas energi. Nah, saat keadaan dimana dia menyerap energi dan naik ke energi yang lebih tinggi disebut sebagai eksitasi, dan saat dia turun dari kulit yang tinggi ke kulit yang rendah, energinya disebut sebagai emisi atau melepaskan foton. Kelemahannya adalah dia tidak mampu menjelaskan. Pertama adalah spektrum cahaya, kedua tidak dapat menjelaskan bagaimana jika atom tersebut memiliki elektron yang banyak, bukan hanya satu. Nah, maka kita gunakan teori kimia kuantum atau bahasa adalah kimia modern, di mana pertama kali yang memberikan suatu statement adalah Max Planck. Gelombang elektromagnetik itu dinyatakan sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dua sifatnya, bisa sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Nah, de Broglie menyatakan bahwa dualisme elektron, yaitu elektron sebagai partikel dan elektron. Jadi elektron itu memiliki dua sifat yang disebut sebagai dualisme. Dia juga sebagai elektron, dia juga sebagai partikel. Nah, Heisenberg menyimpulkan bahwa tentang asas ketidakpastian elektron, tidak mungkin menentukan kecepatan sekaligus posisi yang pasti dari elektron dalam ruang. Yang ada adalah kebolehjadian menemukan elektron. Lintasan elektron berbentuk gelombang, bukan garis. Artinya seperti ini. Kalau kita ingin mengatakan posisi saya di sini, contoh misalkan adalah elektron lagi bergerak seperti gini di tengah-tengah atau elektron bergerak. Nah, bisa nggak kamu sekarang melihat kecepatannya? Bisa ya? Oh, elektron bergerak kecepatan seperti ini. Tapi bisa nggak kamu lihat bersamaan lagi menentukan kecepatan, lalu kamu tentukan di mana posisinya? Bisa nggak? Tidak kan? Nah, makanya tidak mungkin menentukan kecepatan sekaligus posisi. Nah, tapi kamu bisa melihat, yang ada kamu bisa melihat kebolehjadian di mana posisi elektron itu berada. Di mana berarti? Ya, di sini. Dia memang geraknya acak, tapi terlihat bahwa gerakannya cenderung di sini. Jadi bisa jadi kita menemukannya adalah di daerah sekitaran sini. Itulah yang disebutkan oleh Heisenberg adalah asas ketidakpastian elektron, di mana posisinya kita nggak bisa memastikan posisinya. Yang ada adalah kebolehjadian menemukannya. Kayak misalnya kalau kita ingin mencari ibu kita, maka kemungkinan besar mencarinya adalah di rumah. Meskipun terkadang kita tidak menemukan ibu di rumah, mungkin lagi ke pasar atau ngantar anak ke sekolah, bisa jadi. Tapi kemungkinan terbesar kalau mau menemukan ibu, itu pasti di rumah, gitu. Nah, ini masih belum pasti di mana posisi elektron. Dan elektron tadi itu katanya bisa gelombang, bisa partikel. Nah, lalu disempurnakan oleh Schrödinger melalui persamaan matematik, yaitu adalah seperti ini. Maka Schrödinger mampu menentukan posisi gelombang secara pasti, gitu, yang disebut sebagai orbital. Di tempat di mana elektron, jadi orbit itu adalah kulit pertama. Di kulitnya ini terbagi menjadi beberapa kulit yang disebut sebagai orbital. Satu orbital inilah yang nantinya akan terisi oleh elektron, di mana satu orbital itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Jadi kebolehjadian kita ingin menemukan elektron itu adalah di orbital. Orbital itu adanya di orbit. Orbit itu adanya di sekitaran pergerakan elektron berada, dan bentuknya tidak pasti. Seperti itu. Nah, sampai sini, maka sampai sekarang ilmuwan menganggap bahwa elektron itu bentuknya adalah sebuah gelombang, sehingga paling akhir dari bentuknya bola pejal, roti kismis, kemudian bentuknya seperti kayak lintasan planet, hingga akhirnya ditemukan model atom seperti ini, yaitu bentuknya hanya kebolehjadian. Bisa jadi dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke anak-anak, ini aja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami.
Harapan kakak adalah ke depan kalian lebih rajin belajar, karena kalian semua ini sedang mengalami masa-masa sulit di saat pandemi ini, tapi kan berarti menjadi alasan kalian untuk tidak belajar. Justru di kesempatan kali ini kalian bisa memaksimalkan potensi kalian untuk bisa belajar lebih cepat, lebih dahulu dengan sesuai kapasitas kalian. Dan jangan lupa mohon didukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan di share ke teman-teman. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.